the water. Halo para pencandu adrenalin, balik lagi di Zena TV. Lupakan semua yang kalian tahu soal Predator. Hari ini kita bedah Hungry 2026. Saat Kudanil bukan lagi hewan herbivora, tapi monster purba yang lapar akan daging manusia. Mereka nggak cuma membunuh, mereka memburu kalian sampai tak bersisa. Siap melihat kengeriannya? Gak usah lama-lama, mari kita masuk ke dalam neraka air. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang gadis cantik bernama Sistine dan bersama sahabatnya bernama Hannah. Mereka menikmati malam liburan di sebuah bar sejenak melupakan masalah masing-masing. Di tengah kegembiraan tersebut, Sistine tiba-tiba mendapat panggilan dari atasannya yang mempermasalahkan terkait liburannya saat ini, di mana si atasan langsung memecat Sistine secara sepihak meski Sistine berusaha menjelaskan semuanya. Mendengar Sistine mengatakan akan pulang, Hannah langsung menghentikannya dan memperkenalkan seorang pria yang merupakan tur gugat alam liar bernama Rodrigo yang memberinya diskon perdi untuk melihat buaya di sebuah rawa. Okay, well, your friends already paid for you both. Karena Hannah sudah membayar semuanya, Sistine akhirnya mau tidak mau harus mengiyakan ajakan sahabatnya itu. Berniat memberi kejutan kepada Sistine, Hannah malah cukup terkejut setelah Sistine mengatakan jika dirinya baru saja dipecat dari pekerjaannya. I just got fired. No, oh shit, an asshole. Singkat cerita, Sistine dan Hannah yang baru saja sampai di lokasi penjemputan pun bersiap untuk memulai petualangan mereka. Di dalam mobil, mereka berkenalan dengan seorang perawat bernama Sally, pria tua yang merupakan ayah Sally bernama Tim, serta seorang remaja bernama Mikey yang merupakan anak kesayangan Sally. Are you guys excited to see the gators? Well, it's Mike. Setelah berkenalan dengan semuanya, ternyata masih ada satu wisatawan lagi yang ikut, yaitu seorang pengusaha wanita yang sudah bercerai bernama Dion. Tak seperti wisatawan lainnya yang antusias, Dion justru tampak ketus, dingin, dan terkesan menganggap remeh semua orang di sekitarnya. Nice heel. Work hard, ladies. Sesampainya di base camp, penyedia tur perahu rawa bernama Gator Joyce, para wisatawan nampak antusias dengan mengabadikan semua momen, membeli souvenir, dan melihat-lihat semua koleksi yang dipajang di dalam base camp. It's creepy. Tepat ketika Sally dan Mikey sedang asik melihat sebuah tengkorak berdiji tajam yang dipajang, datanglah sang bos pemilik Gator Joyce bernama, kita panggil saja si bos. Dia menjelaskan jika tengkorak tersebut adalah tengkorak Kudanil yang bertanggung jawab atas lebih dari 500 kematian manusia setiap tahunnya. He's killing you for fun. What is it? Hippopotamus. Melihat Mikey dan Sally yang malah tertawa, si bos pun menjelaskan bahwa Kudanil merupakan hewan teritorial atau hewan yang menjaga wilayahnya dari ancaman apapun, apalagi ketika mereka sedang memiliki anak, dan indukan Kudanil akan rela mati demi melindungi bayi mereka. Mothers will die for their babies. You're a hunter. Setelah Rodrigo selesai menyiapkan semuanya, para wisatawan pun mulai menaiki perahu, dan kemudian Rodrigo langsung membagikan rompi pelampung kepada seluruh peserta demi keselamatan selama perjalanan. Alligators were attracted to bright orange. I'll take my chances. Sebelum berangkat, Rodrigo berjanji bahwa hari ini mereka semua akan bersenang-senang dengan pemandangan satwa liar yang luar biasa, di mana Rodrigo akan mengajak mereka melihat buaya besar bernama Big Ben sebagai suguhan istimewa yang akan mereka dapatkan. Dengan menggunakan perahu kecil, para wisatawan tampak sangat antusias menyusuri rawa yang masih asri, tepat berada di titik lokasi GPS Big Ben. Rodrigo langsung berusaha memancingnya untuk keluar dari dasar sungai. Namun karena Big Ben tak kunjung muncul ke permukaan, Mikey berinisiatif untuk mengambil lagi daging ayam yang sudah dilempar ke rawa sehingga dasar gila si Mikey ini. Ternyata dia cuma bercanda demi menakut-nakuti rombongan yang membuat semua orang sangat panik dibuatnya. Do that again. Okay, everybody chill, okay? We got plenty more chicken. Gotcha. Kembali menyusuri sungai, mereka justru dibuat terkejut saat melihat Big Ben sang buaya besar yang dimaksud sudah dalam keadaan tewas mengenaskan dengan tubuh yang sudah tercabik-cabik. Entah makhluk apa yang sanggup menghabisi buaya raksasa seperti itu. Suasana di sekitar pun terasa mencekam, apalagi kawasan itu terlihat sangat sepi tanpa satu pun satwa lain. I'll let them know when we get back.
I paid you extra to see the biggest gator in this area. Dan dari sinilah akhirnya terungkap bahwa perjalanan mereka ternyata sudah jauh melenceng dari rute resmi. Sebab Dion diam-diam menyuap Rodrigo sebesar $300 agar mau membawa mereka ke wilayah terlarang demi memotret Big Ben. Call in our position. Sit down. The hell away from here. Take a minute. Everyone, please. Setelah diamuk oleh para wisatawan yang marah karena dibawa ke zona berbahaya, Rodrigo akhirnya bersiap memutar balik perahunya. Tetapi ya, entah apa yang sanggup membalikkan perahu mereka begitu saja hingga seluruh penumpang terlempar. Mereka yang sedang naik ke atas perahu pun sangat terkejut saat si makhluk bisa mendorong perahu hingga menabrak pohon. Akibat serangan itu, Rodrigo mengalami luka yang cukup serius karena tertusuk gading sang makhluk. Beruntung Sally yang berprofesi sebagai perawat pun segera menanganinya, meski dia memperingatkan bahwa luka itu akan berakibat fatal bila tidak segera dibawa ke rumah sakit. I need some kind of hot metal right now. Melihat ada kotak flare atau suar darurat yang terapung di air, Sistine pun memberanikan diri untuk mengambilnya. Dengan menggunakan flare tersebut, Sistine pun menyuruh tim untuk memanaskan pisau agar bisa digunakan untuk menutup luka si pemandu. It's okay. Hey, now! Setelah Rodrigo siuman, dia mengatakan bahwa lokasi mereka kini berada sangat jauh dari jalur yang seharusnya, sehingga akan sulit untuk ditemukan. Mendengar itu, tim pun berusaha menenangkan Rodrigo dengan mengatakan jika yang paling penting mereka masih hidup. We're alive. You're alive. Just get some rest. What animal did that? Rodrigo menceritakan jika dia diseret ke dasar rawa oleh seekor makhluk besar dan menahannya di dalam mulut si makhluk hingga giginya menembus tepat di dadanya. It would need a 10-inch tooth. It doesn't make any sense. Mengetahui jika mereka berada jauh dari jalur, Sistine menanyakan apakah Rodrigo memiliki radio untuk meminta bantuan. Namun menurutnya, radio yang dia miliki kemungkinan sudah rusak karena terkena air. Rodrigo menyatakan jika mereka hanya perlu menunggu sampai teman-temannya menemukan lokasi GPS perahunya. When will that be? Boss closes up at 7. Be out here after dark. Agree. Mendengar hal itu, tim berusaha menenangkan semuanya, dan yang perlu mereka lakukan hanya tetap menunggu dan sambil mengumpulkan yang bermanfaat, termasuk makanan dan air minum untuk bertahan hidup. Sudah hampir 3 jam lamanya, mereka bertahan di sana tanpa tahu kapan bantuan akan datang. Sally sangat khawatir karena jika lebih lama lagi, Rodrigo yang terluka sangat parah pun kemungkinan tidak bisa bertahan lagi. How long has he got? In this environment? All right, listen. Sementara itu, Mikey yang sedang berusaha mengambil kotak air di tengah rawa, malah terus memandangi Hannah yang terlihat sangat cantik dan menggoda. What are you giving up? Yeah, give me a try. On your first try, really? Okay. Setelah kotak minum berhasil dibawa, tim menyuruh Mikey untuk membagikan botol air kepada semua orang. Sementara tim sendiri akan memberikan minuman tersebut untuk Sistine dan Hannah yang sangat kepanasan. There you go. Thank you. Thank you so much. Comes back before they find them. Di sana, tim mencoba menenangkan para gadis dengan mengatakan jika mereka akan aman selagi tidak masuk ke dalam air. Tim juga memberikan sebuah pisau kepada Sistine sebagai hadiah sekaligus alat untuk Sistine bertahan hidup. Take it. Hold on to it. Give it back to me later. Tak lama, Mikey memberitahu tim kakeknya bahwa makhluk itu mulai mendekat, sehingga tim langsung menyuruh Mikey untuk segera naik ke atas pohon. Namun ketika Mikey sedang memanjat, dia tak sengaja terpeleset, sehingga... Ya, karena terkejut melihat anaknya terpeleset, Sally harus terjatuh ke dalam air. Sistine yang berusaha menolong pun sangat terkejut ketika Anna berteriak karena melihat makhluk itu datang dengan kecepatan tinggi. Melihat Hannah terus diserang dari dalam air, semua orang sangat panik, termasuk Sistine yang berusaha membantu Hannah untuk naik lagi ke atas pohon. Namun tim melihat hal itu sangat mustahil, sehingga dia turun ke dalam air berharap bisa mengalihkan perhatian si makhluk. Tetapi... Swim to me! Alih-alih bisa menyelamatkan Hannah, tim yang berusaha menolong justru malah ikut menjadi korban keganasan si makhluk. Sementara Hannah sendiri yang sudah berusaha naik dengan dibantu oleh Sistine pun akhirnya tewas diterkam dengan sangat brutal.
Di sisi lain, si bos tampak sangat khawatir karena tuh Rodrigo sudah molor berjam-jam dari jadwal, sehingga dia yang sadar jika sinyal GPS Rodrigo tidak aktif, memutuskan untuk pergi mencari mereka menggunakan perahu motor kecil yang ada di sana. Kembali kepada Sistine, Sally yang mengetahui jika Sistine mengalami dislokasi bahu, langsung menghampirinya dan membantunya menyembuhkan atau mengembalikan tulang ke posisi semula. Setelah menyadari bahwa makhluk yang menyerang mereka selama ini ternyata adalah seekor kuda nil raksasa, Sistine dan yang lain pun mulai memutar otak mencari cara untuk selamat. Mereka yang curiga jika GPS handphone Rodrigo sudah mati pun memutuskan untuk membuat api berharap ada orang yang melihat mereka. That way people can see us. There's fuel in that canister. Mendengar bahwa masih ada sisa bahan bakar, Dion menyarankan agar mereka membuat lingkaran api di sekeliling perahu, dengan tujuan agar sang kudanil tak berani mendekat. Dan menyuruh salah satu dari mereka yang bisa menyelam agar mengambil handphone Rodrigo dan memeriksa GPS-nya apakah masih menyala. Which one of you is going in then? You guys should draw a straw. Or Mikey is going in. It's the way, so it's gotta be you. Dengan berbagai macam alasan, Dion justru menolak mentah-mentah ketika dirinya yang disuruh masuk ke dalam air. Sehingga akhirnya, Sistine lah yang dengan penuh keyakinan memutuskan untuk turun mengambil HP tersebut. That leaves me. Setelah api sudah mengelilingi perahu dan memastikan lokasi keberadaan HP tersebut, Sistine pun langsung menyelam ke bawah perahu. Meski di hati kecilnya, dia sangat ketakutan. Di bawah perahu, Sistine sangat terkejut saat melihat jasad Hannah yang mengambang di kegelapan air. Namun dia terus melanjutkan mencari keberadaan handphone yang dimaksud. Tapi tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Mikey yang sengaja menyusul Sistine untuk memberitahunya jika di permukaan api sudah mulai padam. Setelah Rodrigo berhasil menyalakan kembali sinyal GPS-nya, si bos yang saat itu sedang dalam pencarian pun langsung mengetahui keberadaan mereka, kemudian segera pergi menuju lokasi tersebut. Penantian Sistine CS akhirnya terbayar setelah melihat sebuah cahaya lampu perahu mendekati mereka. Tapi tiba-tiba, mengira jika perahu itu telah diserang, Sistine CS akhirnya sangat senang ketika si bos akhirnya sampai dan langsung mengajak mereka semua untuk naik ke perahu. Jesus, I could have helped you. Tepat setelah semua orang naik ke atas perahu, si bos Dion malah marah-marah sambil menyalahkan semua orang atas situasi ini. Hingga di tengah keributan itu, Mikey justru malah terdorong oleh Dion hingga tercebur ke rawa. Sehingga melihat hal tersebut, si bos menyuruh semua orang untuk kembali ke pepohonan untuk merencanakan strategi melawan kudanil. Namun Sally yang mengalami guncangan mental akibat menyaksikan kematian ayah dan anaknya secara berurutan dalam waktu singkat, malah masuk ke dalam air dan menjauh dari perahu. Beruntung Rodrigo berhasil menembakkan obat bios yang sudah disiapkan si bos sebelumnya, sehingga si bos akhirnya bisa lolos dari maut dan berenang menepi ke daratan. Sebelum akhirnya Rodrigo tewas akibat kehilangan banyak darah. Rodrigo! He isn't moving. Rodrigo! He's dead. Mengetahui Rodrigo sudah tewas, si bos meminta Sistine dan Dion untuk membuat pengalihan berupa percikan air agar kudanil tidak langsung menyerang si bos yang akan kembali ke perahu. Namun karena Dion tidak mau melakukannya, Sistine pun berusaha meyakinkan Dion untuk mau melakukan hal tersebut. Dan ya, ternyata kudanil itu tidak terpancing dengan apa yang dilakukan oleh Sistine dan Dion, sehingga melihat si kudanil menyerang si bos, Sistine memanfaatkan kesempatan itu untuk berenang ke perahu dan menjemput si bos sama si Dion setelah kudanil tersebut pergi dari sana.
Di tengah perjalanan, si bos menemukan sebuah eceng gondok Jepang yang mengingatkannya pada peristiwa bersejarah terkait asal mula adanya kudail di tempat ini, yaitu dari tahun 1910, kudanil sengaja diimpor untuk memenuhi kebutuhan daging, di mana semua kudanil selalu diberi makan eceng gondok sebagai makanan utama di wilayah ini. Probably more than one. I can't see in the dark. Tepat ketika si bos dan Dion terus berdebat, Sistine yang mendengar jika si bos kesulitan melihat karena suasana gelap gulita pun berinisiatif menggunakan mode penglihatan malam dari sebuah handycam untuk menerangi dan menemukan arah jalan pulang. Tak lama, Sistine melihat ada sebuah bangunan tua terbengkalai yang berada di pinggir rawa. Penasaran, si bos pun memutuskan untuk pergi memeriksanya sekaligus mencari tempat aman untuk berlindung dari kudanil yang sedang memangsa mereka. Sesampainya di bangunan itu, mereka langsung menyusuri seluruh ruangan, berharap ada sebuah radio atau apapun yang bisa mereka manfaatkan. Sehingga tak lama Dion menemukan sebuah catatan lama yang membuktikan bahwa kudanil ini memang benar didatangkan dari Afrika pada tahun 1912. Namun usaha peternakan tersebut gagal total karena tidak ada yang membeli akibat dagingnya tidak enak. They got cages. I think we should check it out. Melihat banyak sekali kandang serta kerangka kudanil di belakang bangunan ini, si bos memperkirakan bahwa hewan-hewan itu sempat beranak pinak hingga 3 generasi di tempat terbengkalai ini. Yang ketika mereka hendak akan kembali ke dalam, Sistine mendengar suara anak kudanil yang terjebak tertimpa pintu kandang. Run! Akibat hal itu, si bos harus mengorbankan obat bius terakhirnya untuk menyelamatkan Sistine dari serangan indukan kudanil yang mengamuk. Si bos langsung berencana untuk membakar seluruh tempat ini, agar asapnya bisa terlihat oleh siapa saja dan mereka bisa selamat. Ketika sedang mencari bahan bakar, Dion tak sengaja menemukan jalan pintas menuju ke rawa. Menolak untuk kembali ke rawa, Sistine pun terus melakukan pencarian dan akhirnya menemukan sebuah minyak yang langsung mereka bawa ke dekat barang-barang mudah terbakar. Di sana, si bos membuat sebuah rencana, di mana dia dan Dion akan pergi lebih dulu ke perahu. Sementara Sistine yang notabene-nya lebih muda dan lebih cepat berlari, diperintahkan untuk menyalakan api setelah mereka berdua pergi dari sini. Keep your breath. Easy, girl. Dan ya, karena panik melihat induk kudanil sudah berada di hadapan mereka, Dion yang hanya memikirkan keselamatan sendiri pun dengan tega mengunci pintu hingga si bos diterkam kudanil tersebut. Belum selesai sampai di sana, si kudanil terus menerobos masuk hingga berhasil merusak pintu, sehingga Sistine dan Dion berpencar melarikan diri agar Dion bisa kabur lebih dulu lewat pintu temuannya tadi. Dengan kaki yang patah dan tak mampu berlari lagi, Dion akhirnya harus dibantu oleh Sistine untuk segera pergi ke perahu. Namun di tengah perjalanan, Sistine kembali melihat anak kudanil yang tadi terjebak, sehingga dia memutuskan untuk menolongnya lebih dulu dan menyuruh Dion pergi ke perahu sendirian. I'm gonna stay. Get to the boat while we can. Be careful. Good luck to you. Sempat mempertanyakan keputusan Sistine, Dion yang sedari tadi hanya memikirkan keselamatan dirinya sendiri pun akhirnya pergi meninggalkan Sistine. Tetapi mamamtah Dion Bagong, Sistine yang melihatnya pun sangat ketakutan. Tatkala kudanil tersebut langsung menghampiri dirinya. Sadar jika selama ini kudanil itu ternyata mengamuk karena melindungi anaknya. Sistine pun nekat mencoba melepaskan anak kudanil tersebut, sehingga dan tepat setelah sang induk bersama anaknya yang sudah bebas pergi menjauh, Sistine pun akhirnya berhasil selamat sebagai satu-satunya yang tersisa. Namun jauh di lubuk hatinya, dia tahu bahwa kudanil-kudanil itu kini masih berkeliaran bebas di rawa, dan bahaya bagi orang lain sesungguhnya belum benar-benar berakhir. Dari kengerian Hungry, kita belajar satu hal. Jangan pernah meremehkan alam dan keserakahan manusia. Saat kita masuk ke wilayah predator, kita bukan lagi tuan rumah. Kita hanyalah santapan yang sedang menunggu giliran. Hormati alam, atau alam yang akan menghapus eksistensi kita.
Itu tadi alur cerita Hungry yang bikin merinding. Kalau kalian punya pendapat lain atau film horor yang lebih gila, tulis di kolom komentar ya. Saya pamit undur diri. Jangan lupa like dan subscribe biar kalian gak ketinggalan teror-teror selanjutnya di Zena TV. Stay safe dan sampai jumpa di video berikutnya.